Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Nadia dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga hari ini dan seterusnya kalian selalu diberi kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, coba di absen dulu ya satu-satu. Rania Anissa Putri, hadir? Hadir, Ibu. Oke, Vita Lestari? Hadir, Bu. Baik, Devi Damayanti? Devi Damayanti hadir, Ibu. Kalau Mas Haninda Giryana Putri hadir? Hadir, Ibu. Warno? Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami karena pelajaran sehari-hari kita pasti akan menemukan kegiatan-kegiatan percobaan. Nah, teks laporan percobaan ini masuk ke dalam KD 3.1 yaitu mengidentifikasikan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Tujuan kalian mempelajari materi ini agar kalian mampu mengungkapkan informasi dari teks laporan percobaan yang didengar dengan baik. Nah, kita langsung saja bahas mengenai pengertian dari teks laporan percobaan. Di sini siapa yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Rania, Ibu. Oke, Rania, apa? Silahkan. Ya, Ibu. Jadi, teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan. Teks laporan percobaan biasanya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum, Ibu. Baik, siapa yang tahu contoh dari teks laporan percobaan? Saya, Ibu. Kita, Bu. Oke, siapa? Devi, Vita, apa? Contohnya membuat taplak meja, Ibu. Ya. Membuat lampu lava, Bu. Iya, benar. Warna, Ada Bu. lagi? Warna, Ya, Bu. apa Warno? Ya, Membuat apa? tape singkong, Bu. Pintar sekali. Ibu sekarang mau menampilkan salin dia. Kalian tolong perhatikan baik-baik ya. Sebentar. Ya, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu mau menjelaskan. Kalian tolong simak baik-baik ya. Iya, Ibu. Yang pertama ada pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Oke, jadi teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan sesuatu. Istilah percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen. Lalu di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu harus mengandung fakta. Lalu ciri yang kedua dari teks laporan percobaan yaitu harus bersifat lengkap, maksudnya proses dari percobaan dari awal sampai dengan akhir harus ditulis dengan lengkap. Lalu ada ciri yang ketiga yaitu objektif. Jadi ciri objektif itu maksudnya kebenarannya bisa diakui oleh semua pihak. Jadi harus sesuai dengan hasil percobaan bukan dari hasil imajinasi, begitu ya. Lanjut, ada kaidah kebahasaan.
Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Pada teks laporan percobaan sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Nah, contohnya ini kalau misalnya antonim itu contohnya tuang air dalam botol atau bisa digantikan dengan masukkan air dalam botol. Sedangkan contoh antonim yaitu panas lawan katanya dingin. Lalu yang kedua ada menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Atau bisa juga kata ini digunakan untuk menentukan jumlah bilangan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Contohnya seperti 1 ons gula, 1 gram tepung, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kata perintah. Contoh kata perintah yaitu siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, lalu sebaiknya campurkan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Selanjutnya ada struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Judul ini berarti percobaan apa yang akan kita lakukan. Yang kedua ada tujuan. Maksudnya itu yaitu tujuan dari percobaan apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga ada alat dan bahan, yaitu alat apa saja yang digunakan untuk membuat percobaan itu. Selanjutnya langkah-langkah, yaitu bagaimana proses percobaannya dari awal sampai dengan akhir. Lalu yang kelima yaitu hasil percobaan. Hasil percobaan itu harus sesuai dengan fakta percobaan yang ada. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan hasil keseluruhan dari percobaan. Baik, anak-anak apakah sudah paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Jika sudah paham, Ibu punya contoh teks laporan yang susunannya sudah sesuai dengan strukturnya. Siapa di sini yang mau membacakan? Saya, Ibu. Baik, Hanin silahkan. Teks laporan percobaan membuat kecambah kedelai. Tujuannya memproduksi kecambah yang sehat dikonsumsi. Alat dan bahan pertama ada biji kedelai yang kering, yang kedua wadah dengan ukuran besar, yang ketiga air, keempat ember yang dilubangi kecil, yang kelima membuat minuman sehat. Nah, langkah-langkahnya, pertama, bersihkan biji kedelai, kedua, rendam kedelai dalam kurun waktu 6-8 jam, yang ketiga, biji yang telah mekar karena direndam kemudian memasuki tahap penyemaian menggunakan ember yang telah dilubangi. Yang keempat, simpan biji kedelai di tempat yang bersuhu lembab serta tanpa terkena sinar matahari. Yang kelima, dalam kurun waktu antara 3-4 jam sekali. Dan yang keenam, kecambah akan mulai tumbuh dalam 3 hari. Nah, hasil percobaan menghasilkan kecambah dari biji kedelai yang dapat diproduksi sebagai usaha. Kesimpulannya, membuat kecambah dari biji kedelai dilakukan dengan mudah serta cepat yang dapat dilakukan siapapun. Sudah, Ibu. Baik, Hanin. Terima kasih telah membacakan teks laporan percobaan dengan baik. Sekarang, Ibu punya tayangan video yang berkaitan dengan materi ini. Tolong kalian simak dan catat informasi apa saja yang ada di dalamnya ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Di video kali ini aku mau bikin es krim yang udah pasti lembut, gampang banget, dan cuma pakai blender aja. Yuk, kita buat sama-sama. Pertama, siapkan pisangnya. Potong-potong pisangnya kayak gini. Kalau udah, pindahkan ke wadah, dan pisang ini harus dibekukan terlebih dahulu. Untuk buah satunya aku pakai buah naga. Kalian bisa pakai buah apa aja ya, misalnya mangga, alpukat, dan lain-lain. Buah naga ini juga sama, dipotongin dan dibekuin kayak gini. Ini aku udah bekuin 2 buah naga, dan siap untuk dibikin. Cara pertama, aku mau pakai blender dulu. Kalau yang versi blender ini harus pakai sedikit liquid, jadi aku mau tuang 60 ml susu cair. Masukkan 1 buah pisang beku, dan 1 buah naga yang udah dibekukan juga. Habis itu pelan-pelan di blender. Kalau blender kalian macet atau susah muternya, sesekali diaduk ya, jangan dipaksa. Hasilnya bakal kental banget kayak gini. Nah, kalau blendernya udah mulai muter, langsung matikan dan pindahkan ke wadah. Soalnya kalau di blender
blenderinya aku mau scoop, jadi aku mau masukin lagi ke freezer selama 1 sampai 1,5 jam supaya lebih padat. Ya, sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jika sudah, Ibu mau bertanya kepada Devi Damayanti. Video tadi menayangkan tentang apa, Devi? Tentang cara membuat es krim sehat dari buah pisang dan buah naga, Ibu. Ya, benar. Kira-kira apa sih tujuan dari pembuatan es krim sehat itu, Devi? Saya Ibu Devi Damayanti. Nah, tujuannya itu agar es krim aman dikonsumsi anak-anak karena bahan yang digunakan tidak banyak mengandung gula dan pewarna. Jadi, tidak mengakibatkan demam maupun batuk, Ibu. Ya, pintar sekali Devi. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Vita Lestari. Kira-kira apa sih kesimpulan yang tepat untuk pembuatan es krim sehat itu? Ya Ibu, kesimpulan dari video tadi, dengan percobaan es krim ini, kita dapat mengonsumsi es krim secara sehat dengan cara yang sangat mudah dan bisa juga jadi referensi untuk wirausaha, Bu. Iya, Vita, kamu cerdas. Jawaban yang sangat tepat. Ibu rasa kalian semua udah pada paham ya mengenai materi teks laporan percobaan ini. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah teks laporan percobaan merupakan tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan sesuatu. Tugas buat minggu depan, Ibu minta kalian untuk membuat video tentang teks laporan percobaan dengan kelompoknya masing-masing. Pekan lalu kita telah membagi kelompok ya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Baik, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Rania, Ibu. Oke, ya Rania. Ibu boleh nggak kalau nanti video percobaannya membuat slime? Boleh sekali kalian bebas melakukan percobaan apapun sekreatif kalian. Video dan teks laporan yang paling menarik, nanti Ibu berikan poin tambahan. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita cukupkan saja. Demikian pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks laporan percobaan. Semoga kalian telah paham dengan apa yang dijelaskan tadi. Jaga kesehatan ya semuanya. Sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.